Pengacara Brigadir J, skenario Komnas HAM dan Komnas Perempuan berupaya bebaskan Sambo dan kawan-kawan. Begini, ini kan ada dua track juga ya, yang sekarang ini sedang diproses dan dikomunikasikan ke media kan proses kode etik ya. Tapi kode etik yang ditampilkan itu lagi-lagi nggak transparan ya. Transparansi, akuntabel yang selalu diucap-ucap gitu ya cuma menampilkan itu ya. Kita tidak hanya butuh hukuman yang berat untuk membersihkan. Karena ini bukan cuma soal pembersihan, tapi juga soal reformasi institusinya. Karena itu pola-polanya bagaimana cara dia melakukan obstruction of justice dan bagaimana berjaringan. Karena ini bukan oknum, Mas. Ya saya khawatir juga kalau saya bilang institusi, tapi kalau jumlahnya 97, ya mau bilang bagaimana? Pada umumnya, adagium hukum itu kan adalah berlaku seragam untuk setiap orang. Jadi, equality before the law, tidak peduli siapapun dia akan diperlakukan sama di hadapan hukum. Namun di dalam banyak kasus-kasus yang nyata, juga dari penelitian-penelitian, ditunjukkan bahwa ketika perempuan menjadi subjek hukum yang berhadapan dengan hukum, itu bisa ada bias-bias di dalam. Yang saya inginkan mudah-mudahan UPC ini juga ada kehendak untuk menggagalkan, ini deh, untuk mengingatkan bahwa kejahatan ini adalah kejahatan yang cukup serius karena menghilangkan nyawa orang. Berencana lagi, apakah mungkin Ibu P ini hanya ikut terus, apakah tidak ada kemampuan untuk menggagalkan, untuk menghindarkan suatu peristiwa itu tidak akan terjadi. Ini yang kami inginkan. Lah kalau Bu P ini juga bagian dari perencanaan, nah ini akan menjadikan berat kembali, dan itu ini akan memperkukuh sama seperti halnya FS dan itu. Skenario itu kan pengakuannya adalah ada peristiwa penembakan ya antara Baradae dengan Brigadir Joshua. Tapi kalau misalkan sekarang kan karena sudah jujur itu tidak ada penembakan, ada peristiwa penembakan terlebih dahulu antara Joshua dan Baradae ya. Mungkin setelah ketemu keluarganya ya, setelah ketemu istrinya, setelah ketemu adik kandungnya, mungkin tersentuh hatinya karena diingatkan oleh keluarganya jangan berbohong, terbukalah apa adanya, dan ingatlah anak, masih ingatlah ada keluarga yang ada di belakang RR. Gitu. Dan kita berharap sekali nih kliennya Pak Herman Umar ini yang akan berterus terang apa adanya sehingga membuka, kan selama ini seolah-olah ini akan dikeroyok oleh tanda petik ya oleh yang lain-lainnya terjangkau. Nah sekarang dalam keadaan sudah secara psikologis dekatnya keluarganya dan sebagainya, dia membuka aib yang lebih besar. Ya saya harap kalau dia sekarang diajukan oleh Pak Herman, kliennya oleh Pak Herman kuasanya kepada LPSK, ya setidaknya kalau itu ada aib, ada yang selama ini tidak terbuka ya dan bisa dibuka oleh RR, saya pikir tidak ada salahnya LPSK mengabulkan. Kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J menyebut indikasi obstruction of justice dari kasus pembunuhan Brigadir J terlihat dari proses penyidikan terhadap para tersangka yang berlarut-larut serta penggunaan alat uji kebohongan yang dianggap tidak perlu. Selain itu, Johnson Panjaitan menuding adanya upaya membebaskan para tersangka yaitu Irjen Verdi Sambo dan kawan-kawan melalui skenario Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang menggiring kasus pembunuhan Brigadir Joshua pada kasus pelecehan seksual. Yang laporan pro justisia itu muncul dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan, ujar Johnson Panjaitan. Ia pun menyoroti bagaimana obstruction of justice yang seharusnya diungkap ke publik oleh sejumlah tersangka yang terlibat. Dibongkar Ketua IPW Verdi Sambo ingin lolos hukuman mati lewat isu yang digaungkan Komnas HAM. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai Verdi Sambo berupaya ingin lolos dari ancaman hukuman mati. Hal itu disampaikannya dalam wawancara bersama Kompas TV pada Minggu 11 September yang tayang di YouTube. Seperti diketahui, Komnas HAM kembali memunculkan dugaan pelecehan seksual terhadap tersangka Putri Chandrawati yang diduga terjadi saat di Magelang. Ketua IPW membongkar strategi Verdi Sambo ingin lolos hukuman mati. Caranya seperti yang digaungkan Komnas HAM soal dugaan pelecehan Putri Chandrawati. IPW sebut Verdi Sambo ingin lolos dari hukuman mati lewat isu pelecehan. Terbaru, IPW berpendapat soal ada makna tersendiri di balik menggaungnya isu pelecehan seksual yang diduga dilakukan Brigadir J kepada Putri. Diberitakan sebelumnya, Komnas
HAM menduga kuat adanya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Disebutkan Komnas HAM peristiwa kekerasan seksual tersebut dilakukan pada 7 Juli 2022. Sementara itu, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai ada upaya Ferdi Sambo ingin lolos dari ancaman hukuman mati bersamaan dengan munculnya isu pelecehan seksual tersebut. Ferdi Sambo ingin lolos dari hukuman mati ini yang harus diperhatikan oleh penyidik, bahwa ada wacana lepas dari hukuman mati dengan isu pelecehan. Hal tersebut disebut Sugeng sebagai strategi pembelaan dari Ferdi Sambo. Apabila dugaan pelecehan seksual tersebut terbukti, maka Ferdi Sambo bisa lolos dari jerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Katanya pada Senin 12 September. Termasuk pembelaan Ferdi Sambo yang sebelumnya mengatakan tak ikut menembak Brigadir J. Kemudian harus dilihat peran itu, pembelaan FS itu. Ingin lolos dari hukuman mati ini yang harus diperhatikan oleh penyidik selanjutnya, bahwa ada wacana untuk lepas dari hukuman mati dengan isu pelecehan. Karena itu sesuatu yang punya potensi kuat untuk meringankan dia, Ferdi Sambo ini lagi. Dengan istilah menjaga kehormatan yang saat awal kasus dikatakan Ferdi Sambo. Namun apabila hal-hal tersebut nantinya terbukti di persidangan, termasuk tidak adanya pelecehan seksual, maka menjadi pasal 340 mengarah kepada tuntutan maksimal. Kamarudin Simanjuntak berkata pelecehan Brigadir J tak terbukti menurut Brigjen Andirian dan Komjen Agus. Soal dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir J kepada Putri Chandrawati terus menggaung. Hal tersebut pun membuat Kamarudin Simanjuntak merasa heran. Bahkan dirinya menuding Komnas HAM telah diberikan amplop mengatakan soal dugaan pelecehan seksual tersebut. Jadi Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kompolnas itu harus kita waspadai. Mengapa mereka ini mengatakan dugaan pelecehan seksual? Padahal sudah di SP3 kan, ujarnya Minggu 11 September. Disebutkannya bahkan pelecehan seksual tersebut tidak terbukti menurut Kabar Reskrim Polri. Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto dan Dirtipidum Brigadir Jenderal Polisi Andirian Jajadi. Laporan mengenai pelecehan seksual itu tidak terbukti. Tidak ditemukan buktinya atau tidak terjadi menurut Dirtipidum Bareskrim Polri maupun Kabar Reskrim Polri, tuturnya lagi. Namun yang terjadi hanya pembunuhan berencana, kata Kamarudin Simanjuntak. Pihaknya pun menduga Komnas HAM dan pihak-pihak terkait yang menyebut soal dugaan pelecehan seksual telah melalui semacam kontrak juga menerima amplop. Mungkin atau diduga mereka melakukan kontrak di awal. Jadi harus mengatakan itu dugaan pelecehan seksual. Dan di balik kontrak itu mungkin ada prestasi. Jadi kalau tidak mengucapkan itu mungkin akan ada wan prestasi, kata Kamarudin. Komjen Agus Andrianto bicara isu pelecehan terhadap Putri Chandrawati, kasus dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah terus menggaung. Polri pun mengatakan akan memproses dugaan kekerasan seksual Brigadir J terhadap istri Jenderal Propam Polri tersebut. Namun dengan adanya suatu persyaratan, Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan kasus dugaan pelecehan tersebut bisa diproses sepanjang didukung alat bukti yang cukup. Terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli, kata Komisioner Komnas HAM BK Ulum Hapsara Kamis 1 September lalu. Pernyataan spekulasi Komnas HAM tersebut mengundang banyak tanggapan termasuk kritik. Seolah disebut-sebut Komnas HAM telah menghidupkan kembali isu pelecehan seksual tersebut. Padahal kasus dugaan pelecehan istri Ferdi Sambo yang dilaporkan oleh Putri terhadap Brigadir J dihentikan polisi karena tidak ditemukan unsur pidana. Komjen Agus Andrianto mengatakan sepanjang ada alat bukti yang cukup, dugaan kasus pelecehan seksual dapat diproses. Sepanjang didukung dengan alat bukti ya kami proses, kata Komjen Agus Andrianto Senin 5 September. Komjen Agus pun menyayangkan dugaan pelecehan yang dialami Putri Chandrawati itu tidak dilaporkan yang bersangkutan ataupun Ferdi Sambo ke Polres setempat. Akibatnya tidak ada olah TKP kejadian perkara atau TKP terkait